Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali pada belajar bersama, dan judul pada pertemuan sekarang yaitu langkah-langkah membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Sebelum kita mulai sesinya, marilah sama-sama kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk membuat daftar isi otomatis, yaitu yang pertama adalah tentunya kita sudah memiliki teks, ya. Kita sudah memiliki naskah yang akan kita buat daftar isi otomatisnya. Ini sebagai contoh, seluruh naskah itu berisi judul dan subjudul, kemudian subjudul dan kontennya. Nah, di sini saya ringkas saja, hanya menuangkan judul dan subjudul serta subjudul. Jadi ada 3 tingkatan. Contohnya yaitu pada bab 4 hasil. Di sini ada judul, ada subjudul dan ada subjudul. Tentunya sebelum kita buat daftar isi, ini sudah kita buat terlebih dahulu supaya ketika nanti membuat daftar isi dan pengeditan itu sesuai. Baik, langkah yang pertama adalah kita gunakan page break, yaitu memisahkan halaman judul ini adalah satu halaman tersendiri. Begitupun dengan lembar persetujuan, maka kita berikan page break dengan kita meletakkan kursor di awal baris pada awal judul, kemudian kita kontrol enter, itu sudah memberikan page break seperti ini, ya. Berikutnya ini kita terapkan ke seluruh lembar atau di judul baru, ya. Moto, kemudian persembahan, kemudian abstrak, kemudian kata pengantar, ucapan terima kasih. Ini kita gunakan seluruhnya page break, terkecuali pada bab 1, ya. Kawan-kawan, ketika menggunakan page break di bab 1 itu bukan page break yang biasa, tapi kita gunakan next page, yaitu di menu layout, kemudian kita pilih menu break, dan di sini section break kita pilih next page. Nah, fungsinya nanti ketika kita menambahkan atau memberikan nomor halaman, ini bisa kita pisahkan antara bagian depan dengan bagian isi. Yang bagian depan itu menggunakan nomor halaman I1, I2, I3 dan seterusnya. Namun untuk bab 1, bab 2, bab 3 sampai selesai itu menggunakan angka. Nomor halamannya menggunakan angka 1, angka 2 dan seterusnya. Nah, ini hanya kita pisahkan dari daftar isi sampai di bab 1 pendahuluan. Untuk penampakannya bisa kita lihat di sini. Aktifkan menu paragraf, kemudian show and hide. Di sini akan ada section break. Baik, kita perbesar. Nah, section break berarti ini kita sudah berhasil memasukkan next page, ya, break next page. Nah, untuk bab berikutnya setelah bab 1 ini kita samakan seperti tadi, page break, karena formatnya mengikuti pada bab 1. Kita enter, kontrol enter, setiap awal babnya, kontrol enter, kontrol enter, kemudian sampai di daftar lampiran. Baik, ini adalah
kita menggunakan pengaturan yaitu page break dan next page. Baik, kita melangkah pada peraturan yang atau langkah yang berikutnya, yaitu kita setting styles. Setting styles ini yang kita gunakan nanti untuk membuat daftar isi otomatis, yaitu dengan kita menentukan mana yang judul, mana subjudul, dan mana sub-subjudul. Nah, untuk style sendiri ini menunya ada di home, kemudian ada di styles. Nah, ada di sini ya. Nah, setelah kita menentukan mana yang judul, subjudul dan sub-subjudul, maka kita akan tentukan bagaimana formatnya. Untuk judul biasanya itu menggunakan Times New Roman, kemudian ukurannya adalah 14, bold, kemudian rata tengah, dan spasinya biasanya gunakan 1 spasi ya. Kemudian untuk subjudul itu kita gunakan heading 2 ya. Heading 2 itu ada di sini ya. Ini heading 1, ini heading 2, ada heading 3 itu. Times New Roman, kemudian ukuran fontnya 12, kita di bold, kemudian rata kiri. Nah, kalau subjudul berarti kan ada di sebelah kiri, bukan ada di tengah atas ya. Kemudian kita berikan numbering ya, karena kita di Darul Fatah menggunakan numberingnya itu adalah A, B, C, D, kemudian 1, 2, 3, kemudian A kecil, kemudian 1 buka kurung, kemudian yang terakhir itu A buka kurung. Kita ikuti sesuai pada panduan. Baik, langsung kita terapkan pada seluruh judul, yaitu kita gunakan format atau stylesnya itu heading 1. Lembar kerja kita tadi ada di sini. Baik, kita mulai dari pertama, halaman judul. Halaman judul ini kita berikan stylesnya itu adalah heading 1, maka kita klik heading 1. Baik, jika belum sesuai dengan aturan maka kita modifikasi, klik kanan modifikasi, kemudian ini kita tentukan ya formatnya, ukuran jenis fontnya itu Times New Roman, kemudian ukurannya ini 14 ya, kemudian di bold, kemudian warnanya automatically, kemudian di sini ada rata tengah. Jadi setiap judul itu rata tengah. Kemudian untuk jarak barisnya kita perkecil lagi. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa di sini klik automatically update. Kemudian kita klik OK. Baik. Ini untuk judul sudah kita buat heading 1. Cirinya ada di mana? Ketika kita klik pada barisnya, maka di sini stylesnya itu ditandai di heading 1. Baik, kita terapkan ke seluruhnya, seluruh halaman judul itu heading 1. Jadi tinggal kita klik baris judulnya saja, kemudian kita menu styles dan klik heading 1. Baik, ini kita terapkan ke seluruh judul ya. Seluruh judul, jadi cukup kita setting 1 kali saja, kemudian berikutnya tinggal pilih klik ya. Ini cukup memudahkan kita untuk proses editing dan terhindar dari kesalahan beda format ya, antara yang pertama sampai terakhir beda format. Ini sering terjadi ketika dilakukan secara manual, tidak menggunakan styles heading. Baik, bab 2 sudah kita terapkan, bab 3 kita terapkan, bab 4 kita terapkan juga, bab 5 sampai di daftar lampiran ya, al-malahik. Baik, heading 1 atau sebagai judul ini kita sudah atur. Berikutnya kita akan atur subjudul. Baik, subjudul yang tertera pada daftar isi
itu kita mulai di bab 1. Nah, bab 1 ini adalah subjudul. Baik, untuk subjudul sebagaimana tadi di langkah-langkah pembuatannya itu masuk di heading 2. Baik, kita atur heading 2. Kita letakkan kursornya pada baris subjudulnya, kemudian kita pilih heading 2. Baik, di heading 2 di sini belum sesuai dengan panduan. Harusnya di sini numberingnya ini adalah huruf A, bukan angka 1. Maka tugas kita yaitu memodifikasinya dengan cara klik kanan di heading 2, kemudian modifikasi. Pada modifikasi di sini sudah tertera ya, ukuran font ini sama ya, kemudian jenis font sama, ukurannya yang berbeda dengan judul. Kalau subjudul itu 12, kemudian tetap bold di sini adalah rata kiri bukan rata tengah, itu untuk subjudul. Baik, yang berbeda berikutnya yaitu adalah numberingnya. Ini kan 1 numberingnya, kemudian A, harusnya ini adalah A, maka kita ganti di sini di format, kemudian numbering. Di numbering kita cari yang A titik B titik ya, ada di sini, kemudian kita klik OK. Baik, dia berubah A titik A titik. Nah, tugas kita nanti yaitu menghapus A titik yang selain daripada numbering ya. Setelah sini jangan lupa automatically update, kemudian klik OK. Baik, ini kita hapus ya. Baik, ini sudah heading 2 ya. Kemudian ini masih normal, kita buat jadi heading 2. Baik, ini kita hapus. Ini kita hapus untuk memudahkan kita ABCDE nya. Baik, ini kita terapkan heading 2. Baik, heading 2 juga. Ini heading 2, heading 2. Kemudian ini sebagai contoh kita berikan page break ya. Nah, seperti ini supaya nanti terlihat halamannya itu banyak seperti itu. Baik, ini untuk heading 2. Heading 2 sudah kita atur dan kita terapkan di bab 1. Nah, pada bab 2 seperti apa? Ya, tinggal kita terapkan juga, tinggal klik saja. Namun untuk numberingnya yang karena ini dibuat manual, kita hapus terlebih dahulu supaya nanti tidak double. Baik. Baik, di sini kita hapus dulu karena penyesuaian ya. Oke. Baik, ini kita hapus. Pastikan jadi satu baris supaya nanti terkrit. Baik, ini kita terapkan di heading 2. Nah, kalau kawan-kawan mengalami seperti ini pada bab 2 munculnya huruf G, maka bisa kita restart dari huruf pertama, yaitu kita klik kanan pada hurufnya, kemudian restart at A ya, seperti itu. Baik, berikutnya kita terapkan ke semua. Sebentar, ini masih loading ya. Kita terapkan ke seluruhnya, seluruh baris yang itu merupakan subjudul. Baik, berikutnya ya, terus oke, ini kita pisah supaya nanti ketika membuat daftar isi halamannya berbeda-beda. Ini saya gunakan Ctrl Enter yaitu page break. Baik, di sini bab 3 ya. Sama, kita terapkan heading 2. Kita terapkan heading 2.
Oke. Baik, ini kita mulai dari yang A, klik kanan, kemudian restart at A. Jadi misalkan kita pecah-pecah lagi. Supaya terlihat jadi banyak untuk nomor halamannya. Baik, bab 3 sudah selesai, kita tambahkan bab 4 ya. Oke, di sini kita hapus, kemudian ini heading 2. Nah, karena di sini ada heading 3, maka kita tambahkan editingnya. Ini menjadi heading 3. Baik, kita klik atau letakkan kursor di baris heading 3, kemudian kita klik heading 3. Nah, ini belum sesuai dengan aturan yang ada. Bagaimana supaya sesuai? Yaitu kita modifikasi dulu. Kita pilih modify, kemudian di sini format tulisannya kita pilih Times New Roman. Kemudian 12 masih di bold, kemudian jenis fontnya itu hitam. Kemudian rata kiri ya. Dan di sini numberingnya kita gunakan angka 1 2 3. Baik, ini kita pilih 1 2 3. Kemudian oke. Dan jangan lupa di sini automatically update. Klik oke. Baik, ini sudah nampak menjadinya seperti ini. Ini kita hapus berarti. Oke. Ini kita terapkan heading 3. Nah, jadinya seperti ini. Heading 1, heading 2 dan heading 3 sudah kita terapkan ke seluruh teks yang kita miliki. Baik, ini belum ya, di bab 5 kesimpulan dan menutup, ini adalah heading 2. Ini juga heading 2. Oke, ini kita hapus dan ini kita ulangi menjadi A. Ke bawah sudah cukup, kita tadi sudah terapkan heading 1. Nah, sekarang saatnya kita ke menu daftar isi, yang dimana itu kita letakkan uraian daftar isi ya. Oh, maaf, sebelumnya kita akan ke menu insert nomor halaman terlebih dahulu, yaitu insert page number. Kita masukkan page number yang tengah ya. Seperti ini ya. Ini sudah ada 29 halaman ya. Ini halaman yang ke-27. Baik. Kita lihat langkah-langkahnya ya. Aplikasikan pada ketentuan pada naskah sudah, insert page number. Nah, sudah kita masukkan page numbernya. Kemudian edit format page number bagian awal, yaitu menjadi I1, I2 dan seterusnya. Kita ke halaman awal ya. Baik, kita letakkan kursor di halaman awal, kemudian kita format page number. Bisa di double klik nomor halamannya, caranya seperti ini ya. Atau kita pilih menu di insert, kemudian page number, format page number. Jadi silahkan pilih mana cara yang lebih nyaman. Kemudian di number formatnya kita ganti I1, I2 dan seterusnya. Kemudian kita klik OK. Baik, halaman judul sudah I1, kemudian sini I2, I3, I4, kemudian I5 dan seterusnya sampai di daftar pustaka, daftar isi ya. Sampai di ini daftar tabel, daftar lampiran. Nah, kita lihat setelah daftar lampiran ya, kawan-kawan bisa perhatikan di sini menggunakan Romawi kecil ya. Kemudian di bawah sini ini angka 13. Nah, ini kenapa berbeda? Karena kita tadi sudah memberikan treatment next page. Baik, berikutnya yaitu kita rubah yang angka ini mulainya dari angka 1 ya. Boleh dengan cara double klik di sini, kemudian page number dan format page number. Dan di sini di format page number itu start at-nya itu kita ganti 1. Start at 1. Kemudian klik OK. Baik, di sini sudah
bisa terlihat angka 1 di bab 1. Kemudian angka 2 masih di bab 1 tapi halamannya berbeda. Nah, ini berbeda dengan yang ada di atasnya karena tadi sudah ada section break. Baik, jika sudah kita buat, maka berikutnya yaitu kita masukkan daftar isinya ya. Ini kita mode normal ya. Mode normal. Kemudian kita lihat lagi langkah-langkahnya. Ini sudah, yang F sudah, kemudian yang G sudah. Kemudian letakkan kursor di bawah tulisan daftar isi ya. Kita letakkan di sini ya, rata kiri. Kemudian berikutnya kita pilih menu reference, kemudian pilih menu table of content. Baik, kita letakkan kursor di sini, kemudian ke reference, kemudian table of content, dan kita pilih contoh automatically table-nya. Kita klik sini, maka menjadilah daftar isi otomatis dari halaman pertama sampai halaman terakhir, halaman 17. Nah, untuk ada tulisan konten di sini silahkan dihapus saja, tidak masalah. Baik. Nah, keunggulan untuk daftar isi otomatis ini, kita bisa mengupdate otomatis jika ada perubahan pada isinya. Misalkan ada nomor halaman yang bertambah ataupun berkurang, bisa kita update. Bagaimana cara mengupdate-nya? Yaitu kita klik di daftar isinya, kemudian di sini ada update tabel. Kita pilih saja update tabel. Ada dua pilihan di update tabel. Update page number only berarti kita hanya menambahkan nomor halaman saja. Kalau kita pilih update entry table berarti keseluruhannya yang kita update, baik itu dari judul, subjudul dan lain sebagainya, dan juga nomor halamannya. Baik. Kalau kita sudah menentukan pilihannya yang pertama ataupun yang kedua, jangan lupa klik OK. Baik, ini sudah jadi daftar isi otomatis, dan ketika kita mau cek apakah benar bab 5 ini pada halaman 15, kita tekan tombol kontrol, kemudian klik tulisan bab 5-nya. Kita klik, dan di sini benar bab 4 ya, kemudian halamannya halaman 15. Seperti itulah tadi tahapan-tahapan pembuatan daftar isi otomatis hingga tampak di daftar isi. Kita mulai setting dari awal sampai memunculkan daftar isi otomatis. Baik, cukup sekian belajar bersama pada sesi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Akhir kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.